Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa. Mari Anda yang menonton video saya dimanapun Anda berada, kembali kita akan belajar satu tema yang saya beri judul rebutan di vaksin. Atau dalam kurung chip 666 sudah berhasil dipasang. Saudaraku, mari buka Alkitabnya. Saya akan bacakan satu ayat dari Matius pasal 24 ayat ke-8 yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus, yang mendatangkan pengertian buat saudara dan saya bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi. Ayat ke-8 berkata demikian firman-Nya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus yang adalah Tuhan itu berfirman bahwa zaman baru itu pasti akan ada. Ditandai dengan permulaannya, yaitu penderitaan-penderitaan yang harus dialami bukan oleh sekelompok bangsa, tetapi adalah seluruh umat yang diciptakan dan hidup di dalam alam semesta ini. Salah satunya yang hari ini kita menanggung duka bersama-sama, yaitu saat COVID-19 melanda dunia, kemudian masuk ke negara-negara yang membuat rakyat dari negara-negara tersebut yang terjangkiti menjadi menderita sekali. Dan saudara, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, nanti di video yang lain saya akan coba mengupas yang dimaksud oleh Tuhan Yesus zaman baru itu kurang lebihnya seperti apa. Yang pasti adalah zaman atau kehidupan yang tidak sama atau berbeda sama sekali dengan ketika kita hidup COVID-19 itu belum hadir. Nah saudara, sekarang lihat aja, sudah mulai ada perubahan. Dulu kita diajar untuk dengan kehangatan kasih sayang, kita dengan sesama, kita menyapa mereka dengan kehangatan. Bukan cuma salaman saja, mungkin kita memeluk seseorang dengan kasih sayang. Tetapi sekarang, hal yang seperti itu justru dilarang untuk dilakukan. Kita berkumpul, bersekutu dengan begitu banyak orang, kalau bisa dibatasi. Saudara, bahkan kita ketemu harus pakai masker, harus pakai jaga jarak. Kalau bisa tidak perlu makan-makan. Minum pun kalau bisa dihindari. Nah, kurang lebih zaman baru itu adalah hal yang demikian. Dan kita tidak sembarangan makan di luar karena kita juga tidak yakin tentang kebersihannya. Kita takut terjangkiti dan lain sebagainya, yang intinya kepercayaan satu dengan orang yang lain mulai diragukan. Kasih sesama orang menjadi dingin, dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-11-12. Bisa semakin dingin.
Orang sakit harusnya kita datang menjenguk, mendoakan. Tetapi kalau orang itu terjangkiti COVID, keluarga saja tidak berani mendekat. Bagaimana bisa menjenguk? Maksimal kita mendoakan dari rumah kita, dari tempat yang jauh. Nah, saudara, itulah kurang lebihnya zaman yang baru yang nanti akan hadir di dalam kehidupan umat manusia seluruh alam semesta ini. Nah, saudara, semua orang mulai sadar COVID itu sulit lenyap. Kenapa? Karena virus ini cepat sekali bermutasi, berubah menjadi varian-varian baru, generasi-generasi baru yang lebih jahat dari yang sebelumnya. Padahal para ilmuwan yang ngerti tentang virus, yang ngerti tentang vaksin, justru memberikan informasi yang membuat kita semakin ciut kita punya nyali, karena dikatakan di situ vaksin ini hanya efektif untuk virus yang itu, tipe yang itu, varian yang itu. Sedang ketika ini bermutasi jadi varian Delta, India dan lain sebagainya, diragukan vaksin ini bisa menangkal atau melindungi kita terhadap varian yang lain. Sehingga mulai orang jadi gembos, jadi ciut nyalinya. Kalau begini, buat apa aku divaksin? Nah, saudara, semuanya menjadi luar biasa di dalam pikiran kita. Maka ketika orang-orang ini mulai merasakan bahwa COVID ini sulit untuk lenyap, orang memilih berdamai dengan virus. Ya sudah, saya mau hidup berdampingan dengan virus. Puji Tuhan, kalau negara itu jumlah rakyatnya tidak banyak, ngontrolnya akan lebih gampang. Terlebih kalau negara itu tidak banyak, terus kemudian tingkat pendidikannya, pengertiannya itu mumpuni. Sehingga ketika pemerintah memberikan arahan, mereka bisa menerima dengan akal sehatnya. Dan rakyat itu semua berbondong-bondong untuk mendapatkan vaksin, karena negara-negara yang ternyata mulai mengadakan pesta olahraga dengan tidak memakai masker, dengan kerumunan begitu banyak orang, data informasi memberitahukan bahwa ternyata negara tersebut telah mencapai sekian persen yang diwajibkan, total dari rakyatnya itu menerima vaksin. Sehingga terjadilah kekebalan komunitas dari rakyat tadi terhadap virus itu menjadi terbentuk. Lagi-lagi Singapura, negeri kepulauan yang tidak terlalu banyak penduduknya, juga sedang mengumumkan mereka akan menganggap virus ini bukan pandemik lagi, tetapi endemik. Yaitu dianggap seperti sakit penyakit yang biasa bisa diderita oleh siapapun. Dan tidak perlu ditakuti, toh obatnya ada dan angka kesembuhannya itu di atas 90%. Dianggap biasa. Tetapi di tengah-tengah yang seperti itu, Singapura mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu mereka sudah mulai memberikan vaksin kepada rakyatnya. Bahkan rakyat dengan antusias
itu datang untuk divaksin, dan ternyata pemerintah juga mengizinkan di tempat-tempat tertentu orang bisa mendapatkan vaksin dengan membeli sesuai dengan harga vaksin masing-masing merek. Kamu mau minta vaksin merek apa? Di sini tersedia, harganya sekian dolar, sekian dolar, sekian dolar. Dan rakyat mendapatkan vaksin dengan begitu mudahnya. Sehingga dengan demikian, bagi pemerintah, ini adalah sesuatu yang meringankan pemerintah, karena untuk pencapaian target tertentu akan lebih cepat dan lebih mudah. Berbeda dengan negeri yang kita cintai, terkadang masih ada penolakan walaupun vaksin itu diberikan secara gratis. Saudara, orang jadi mulai sadar vaksin jadi penting. Menjaga protokol kesehatan juga jadi penting. Hidup sehat, hidup dengan kebersihan tingkat tinggi jadi sangat penting. Karena itu penting buat diriku, juga penting buat keluargaku. Bagaimana aku yang seringkali keluar rumah itu bisa melindungi keluargaku dengan aman, aku harus menjaga ini. Demikian pula agar supaya aku juga tidak membahayakan orang lain di luar keluargaku sendiri. Sehingga dengan demikian pemutusan rantai penularan akan segera bisa dicapai. Dan rakyat kita akan segera dipulihkan dan dibebaskan dari COVID-19. Saudara, nah sekarang ketika orang mulai berbondong-bondong di negeri kita, terkesan sekali antriannya begitu panjang. Orang antri untuk mendapatkan vaksin. Sampai dikatakan di dalam berita, dengan panjangnya mengekor sekian kilometer, membuktikan bahwa rakyat Indonesia mulai banyak yang sadar bahwa menerima vaksin adalah sebuah kebaikan bagi kesehatanku dan keselamatanku. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pada saat seperti ini berarti pemasangan chip 666 itu telah berhasil sesuai dengan dugaan para pendeta, para tokoh agama Kristiani, gereja tertentu yang mempunyai syakwasangka bahwa di dalam vaksin ada chip 666 itu tadi, apakah dengan berbondong-bondongnya semua orang, baik yang tinggal di Indonesia, di Singapura, atau di negara-negara lainnya, berarti chip 666 sudah berhasil dipasang. Saudara, kalau itu memang sudah berhasil untuk dipasang, apa yang nanti akan terjadi? Apakah betul seperti dugaan semula? Orang-orang ini mulai akan dikontrol. Kehidupannya lewat chip yang dipasang. Bukankah lewat kita punya handphone, ketika Anda mulai bermain dengan WhatsApp, Instagram, Google, dan lain sebagainya, semua data saudara dan saya dan semua orang yang bermain sudah terekam oleh mereka. Apapun yang Anda pernah lakukan lewat chat dan lain sebagainya, Google tahu semua. Berarti tanpa sadar, pemegang data ini tadi sudah bisa mengontrol kehidupan orang-orang yang terdaftar di dalamnya.
Dan saya yakin mungkin angkanya dari para pemain handphone pinter ini tadi di atas 80% seluruh dunia ini tadi. Dan itu mungkin cukup, lebih dari cukup data yang mereka butuhkan jika memang tujuan mereka untuk mengontrol kehidupan seluruh umat manusia. Namun saudara, ketika di dalam firman Tuhan Yesus, Tuhan itu berkata akan ada perang. Justru saya berpikir, bukankah dunia ini sudah pernah jalani perang sampai perang dunia kedua? Di mana di dalam setiap perang mereka punya pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Salah satunya, sehabis perang, mereka mendapati keadaan ekonomi mereka hancur. Duitnya habis. Gedung-gedung yang mereka bangun porak-poranda. Dan mereka misi harus berbenah diri, membangun kembali. Perang dunia terjadi. Hal yang sama mereka hadapi seperti perang dunia yang pertama. Peristiwanya, hal-halnya sama, mungkin kerugiannya, totalannya yang berbeda. Sehingga saya curiga, jangan-jangan virus ini adalah perang. Bukan pemasangan chip 666. Tapi virus ini adalah perang. Karena definisinya virus ini ternyata adalah benda mati yang bisa hidup jika ada mediator yang cocok. Salah satunya adalah percikan air liur atau droplet. Dia bisa hidup di situ. Dia bisa menggandakan diri. Dia bisa bermutasi. Dia bisa menjangkiti orang lain. Nah saudara, karena ini benda mati, berarti ada dua kemungkinan. Apakah ini terjadi oleh karena peristiwa alam, atau ini terjadi oleh karena rekayasa orang tertentu? Pastilah kalau orang tertentu, pasti orang kuat. Atau mungkin melibatkan kerjasama dengan negara atau negara tertentu. Yang di video saya yang lalu, para tokoh Alkitab, tokoh agama Kristiani, pendeta maupun gereja dan aktivis menduga-duga salah-salah ini kelompok Illuminati, yaitu kelompok orang-orang kuat yang turun-temurun bekerja sama dengan negara tertentu untuk menguasai dunia ini tadi, sedang ingin mengontrol kehidupan seluruh umat manusia yang ada di dalam alam semesta ini. Nah, saudara, saya berkesimpulan, saya curiga, salah-salah virus ini adalah perang, seperti yang Yesus Tuhan katakan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sebelum zaman baru kita masuki, peristiwa ini harus terjadi duluan.
Penderitaan itu harus kita alami lebih dulu. Dan saya curiga, virus ini adalah alat perang. Karena mereka tahu, kalau perang seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, akan menimbulkan biaya yang sangat besar, menimbulkan juga kerusakan fisik bangunan yang sangat luar biasa seusainya perang selesai. Tetapi jika menggunakan virus, si jahat yang merekayasa ini pasti sudah menyiapkan penangkalnya untuk rakyat mereka sendiri atau untuk sekutu mereka. Boleh jadi sementara waktu kita curiga juga, negara-negara yang sudah lepas masker, apakah karena mereka memang sudah divaksin atau mereka punya penangkal? Saudara, sedangkan zaman sekarang walaupun ada virus, ternyata mesin perang masih diproduksi oleh negara-negara kuat. Amerika yang seringkali menunjukkan kekuasaannya kepada dunia, ternyata mendapatkan sambutan dari lawan yang cukup tangguh, yaitu dari negeri Cina. Mereka punya kapal induk, Cina juga punya. Mereka memamerkan kekuatan pasukannya. Cina pasukannya juga sangat luar biasa jumlahnya. Karena apa? Negeri ini punya rakyat yang terbesar di dunia. Hari ini mesin perang masih dibuat. Pasukan perang ditambahkan terus jumlahnya. Anggaran disiapkan. Dan nampaknya negeri Cina tidak gentar menghadapi Amerika Serikat. Bukan cuma hanya di virus. Cina bisa menunjukkan dia bisa mengatasi, menyelamatkan rakyat mereka. Cina masih bisa membantu negara-negara lain yang membutuhkan vaksin dan tenaga medis. Cina juga ternyata punya teknologi yang luar biasa. Di bidang ekonomi pun dia tidak mau didikte oleh Amerika lagi. Terbukti dia mulai akan melepaskan keterikatannya dengan US dollar. Dia inginkan semua yang bertransaksi dengan Cina harus pakai dengan mata uang Cina sendiri. Saudara, ini perang juga perang ekonomi. Perang teknologi. Cina luncurkan satelit. Cina buat juga pesawat terbang. Sehingga sudah bisa dipastikan harga produk Cina jauh lebih murah. Pastilah dia tidak beli lagi pesawat dari Airbus, pesawat dari Boeing. Dia tidak perlukan lagi. Bahkan negara-negara lain, langganan Boeing maupun langganan dari Airbus bisa beralih kepada pabrikan dari Cina. Saudara, perang berlanjut terus di dalam segala bidang. Sehingga saya yakinkan penguasa tunggal itu belum ada. Karena mereka masih berkonflik satu dengan lainnya. Mereka masih punya kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya. Mereka belum jadi satu hati. Sehingga penguasa tunggal itu belum ada. Ini baru menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
sebelum zaman baru itu ada, penderitaan ini harus terjadi sebagai permulaan menjelang zaman baru. Saudara, apa yang Anda dan saya mesti lakukan? Kita menghadapi virus yang tidak kelihatan. Dan katanya, sudah dibuktikan, ada orang yang sudah divaksin 2 dosis. Masih bisa terjangkiti, positif. Para medis berkata, tidak jamin. Vaksin bisa melindungi 100%. Tergantung juga imun tubuh kita. Saudara, imun tubuh dari Dia. Kenapa kita tidak berpikir? Di tengah-tengah masa yang sulit ini, saya menyarankan kepada saudara yang mendengar akan video saya. Yang pertama, kembalilah hidup pada jalan yang benar. Kedua, kebenaran hidupmu akan mengakibatkan doamu didengar dan dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga ketika saudara berdoa kepada Dia, Tuhan, belas kasihani keluargaku, yang setiap hari aku harus keluar masuk pintu rumahku. Setiap hari aku harus bekerja, setiap hari aku harus bersosialisasi, bertemu dengan banyak orang di berbagai acara. Baik berbisnis, baik meeting, baik olahraga, baik melayani Tuhan, baik memenuhi kebutuhan hidup, belanja ke supermarket, ke pasar, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau sanggup melindungi kami, menyelamatkan keluarga kami dari segala COVID-19, dari segala sakit penyakit, dan daripada segala yang jahat. Saudaraku, jangan pernah takut yang berkelebihan. Kita masih punya Tuhan, Yesus Kristus namanya, yang lebih besar dari COVID-19. Yang lebih besar dari setiap Anda dan saya punya masalah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.